Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 11 Maret 2022 dalam pekan pertama Prapaskah. Bacaan dibawakan oleh M.A. Nini Intri, Mazmur dilantunkan oleh Niken Sertumuwarni, dan renungan ditulis oleh Bernadette Esther. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel, bab 18, ayat 21 sampai dengan 28. Beginilah Tuhan Allah berfirman, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, dan ia berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya aku berkenan, supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukan tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan dari jurang yang dalam? Aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan
kepadamu. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, sabda Tuhan. Dan perbaharuilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 5, ayat 20 sampai dengan 26. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-murid-Nya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu.
Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilempar ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Pertobatan, jalan keselamatan. Renungan dibawakan oleh Bernadette Esther. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, Oscar Wilde, novelis dan penyair Irlandia mengatakan, "Every saint has a past and every sinner has a future." Tak ada orang kudus tanpa masa lalu dan pendosa tanpa masa depan. Dalam laman website hidupkatolik.com, edisi 1 April 2021, ada sebuah artikel berjudul Kisah Pertobatan Imam yang tulis surat untuk Paus Fransiskus agar diadakan Tahun Santo Yosef. Dalam artikel itu dikisahkan pertobatan seorang imam kongregasi Maria di Kandung tanpa noda, Pastor Donald Calloway, MIC. Orang tua Donald mengalami trauma emosional yang sangat hebat akibat perilaku putranya yang putus sekolah, pecandu narkoba, dan terpidana kriminal. Singkat cerita, pada bulan Maret 1992, Donald muda yang merasa sangat tertekan dan dipenuhi kehampaan, menemukan dan membaca buku berjudul The Queen of Peace Visit Medjugorje. Pesan-pesan Medjugorje menyentuhnya untuk melaksanakan rekonsiliasi dengan Tuhan. Batinnya jatuh dalam penyesalan total akan hidupnya yang ia sia-siakan. Donald lalu menjadi Katolik, kembali ke sekolah, dan mewujudkan keinginannya menjadi seorang imam Maria. MIC adalah promotor resmi devosi kerahiman ilahi Santa Faustina Kowalska. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kini Pastor Donald Calloway terus menginspirasi dunia agar tak hanyut dalam kenikmatan semu duniawi dan mencari jalan kebenaran melalui Maria dan Yosef menuju Yesus. Dalam nubuat Yehezkiel yang kita dengar tadi, Allah berjanji jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapan Allah, serta melakukan keadilan dan kebenaran, dia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi oleh Tuhan dan akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Sementara dalam Injil Matius, Yesus Kristus dalam khotbah di bukit mengatakan, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Setiap orang dipanggil kepada kesucian hidup. Namun, kesucian bukan sekedar ornamen lahiriah yang tampak religius, tetapi muncul dari kedalaman jiwa, dari hati yang murni, hati yang dipenuhi dengan kebaikan.
cara hidup beragama yang mementingkan segala sesuatu yang bisa dilihat orang, seperti yang dilakukan orang Farisi, bukan jaminan keselamatan yang menghantar masuk ke dalam surga. Nah, masa Prapaskah saat ini, baiklah kita manfaatkan untuk meneliti seluruh kehidupan kita masing-masing. Apakah kita sudah hidup dengan layak di hadapannya? Bertobat dan hidup berbalik kepadanya Sang Pemberi nafas kehidupan, agar kita memperoleh keselamatan hingga akhir hidup kita dan kita layak masuk ke surga nan kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau mengetahui lubuk hati kami masing-masing. Kami mohon, anugerahkanlah kami kemampuan untuk mengampuni segala kesalahan sesama kami, sebagaimana Engkau telah mengampuni segala dosa kami. Tuntunlah kami agar kami tetap setia dan berusaha hidup layak di hadapan-Mu, sehingga kami memperoleh keselamatan dan layak masuk ke dalam kerajaan surga. Amin.